Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 57. Lukas menyetir mobil dengan pelan. Di sampingnya, Bella dan Lucky tampak menatap ke arah kaca mobil yang menampilkan jalanan kota London di sore hari. Keheningan melanda mereka saat ini. Bella menggenggam tangan kecil Lucky, mencoba menghilangkan sedikit kegugupannya. Sedangkan Lukas tampak tenang, namun sejujurnya ia pun merasakan kegugupan yang luar biasa karena keterdekatan dengan Bella. Mencoba menghilangkan keheningan, Lukas melirik Bella untuk memulai percakapan. Apa kau bekerja?" Tanya Lukas menatap Bella sekilas, lalu kembali fokus ke depan. Bella tersentak pelan ketika mendengar suara Lukas, lalu kepalanya mengangguk cepat. "Ya, aku bekerja di sebuah salon," jawab Bella. Lukas tersenyum. "Lucky bercerita jika dedinya pergi mengurus bisnis, apa itu benar?" tanya Lukas. Lucky langsung mendongak menatap Bella menunggu jawaban. Bella tersenyum mengelus rambut lebat Lucky. "Yah, itu benar." "Sudah berapa lama Dedi Lucky mengurus bisnisnya?" tanya Lukas. 3 tahun, jawab Bella. "Dia tidak kembali selama itu?" tanya Lukas menatap Bella tak percaya. "Yah, saat ini dia kembali," ucap Bella tanpa sadar dan langsung menutup mulutnya, membuat Lukas mengangkat satu alisnya bingung. Maksudku, dia akan kembali tahun ini," ucap Bella meyakinkan. Lucky langsung menatap Bella. "Benarkah itu, Mami?" tanya Lucky dengan wajah antusias. Bella mencoba tersenyum agar kebohongannya meyakinkan. "Yah," teriak Lucky girang dan langsung memeluk Bella. Lukas yang melihat itu tersenyum manis. Bella menatap Lukas, dan di saat yang bersamaan Lukas juga menatap Bella. Lalu beberapa detik Bella teringat sesuatu. "Bisa kita singgah ke supermarket? Aku ingin membeli susu untuk Lucky," ucap Bella. Lukas mengangguk tersenyum. Tentu." Pukul 6 sore, The People Supermarket. Lukas menggendong Lucky memasuki supermarket. Di sebelahnya, Bella sibuk melihat-lihat seluruh supermarket. Saat ini mereka tampak seperti satu keluarga yang sedang berbelanja. Lukas menarik troli, lalu mendudukkan Lucky di atas troli, sedangkan Bella tampak sibuk memilih susu untuk Lucky. Lukas membawa Lucky menuju tempat sayuran. Lucky melihat sayuran-sayuran yang berjejer rapi. Lukas menatap Lucky. "Makanan apa yang kau sukai?" tanya Lukas menatap semua sayuran. "Sup rumput laut," ucap Lucky girang. Lukas melototkan matanya. "Benarkah? Aku juga menyukai itu," ucap Lukas tersenyum senang. Lukas dan Lucky saling berpelukan seperti orang bodoh. Bella yang melihat itu tersenyum dan menghampiri mereka. "Hei, kenapa kalian berpelukan?" tanya Bella, membuat Lukas dan Lucky melepaskan pelukan dan menatap Bella. "Mami." Lucky melambai menyuruh Bella mendekati dirinya. Apa yang terjadi, sayang?" ucap Bella mengelus pipi cabi Lucky. "Aku ingin sup rumput laut. Mami harus memasak itu," perintah Lucky. Bella tersenyum. "Baiklah, malam ini kita masak sup rumput laut," ucap Bella, membuat Lucky bersorak kegirangan. Lukas tampak tersenyum manis melihat Bella dan Lucky yang tampak saling menyayangi satu sama lain. Entah mengapa, ia sangat nyaman berada di antara kedua orang asing yang baru dikenalnya beberapa jam yang lalu ini. "Lukas, kau mau makan malam di rumah bersama kami?"
Tanya Bella yang langsung membuat Lukas melotot dan mengangguk cepat. Tentu saja, aku senang hati menerimanya, ucap Lukas yang langsung dihadiahi pelukan senang dari Lucky. Pukul 8 malam, Bella House, London, Inggris. Lukas dan Lucky duduk dengan tenang di meja makan. Saat ini mereka sedang menunggu Bella membawakan seperumput laut untuk mereka. Dari arah dapur, Bella datang dengan membawa seperumput laut yang baru selesai dimasak olehnya. Bella meletakkannya di meja. Lukas dan Lucky menatap berbinar pada seperumput laut yang mengepul di meja. Bella tersenyum melihat keduanya. Langsung saja Bella mengambil mangkuk untuk Lucky dan meletakkan seperumput laut ke dalam mangkuk, lalu memberikannya kepada Lucky yang dibalas bagikan senang dari sang anak. Lukas mengambil mangkuknya lalu memberikannya pada Bella dengan tak sabaran. Bella tersenyum, langsung memberikan seperumput laut di mangkuk Lukas yang langsung diterima senang hati oleh Lukas. Selamat makan, ucap Lukas dan Lucky. Lukas dan Lucky mengambil sendok lalu menyuapkan seperumput laut ke dalam mulutnya. Seketika mata mereka melotot. Ini enak sekali, ucap Lukas memberikan jempolnya pada Bella. Tentu, masakan Mami selalu enak, ucap Lucky membuat Bella tersenyum senang. Dan langsung kedua ayah dan anak itu hanyut dalam makanan mereka. Bella mengambil ponselnya dan membuka kameranya, lalu mengarahkannya pada Lukas dan Lucky. 1 jepretan sukses, 2 jepretan membuat Lucky menatap Bella bingung. Namun Bella acuh, lalu pada jepretan ketiga, seakan tahu akan situasi, Lucky tersenyum lebar menunjukkan gigi susunya, menatap Bella, dan ketika Bella melihat hasilnya, terlihat juga Lukas tersenyum menatap kamera. Hati Bella menghangat seketika, dan langsung membuat foto tersebut menjadi wallpaper di ponselnya. Mami, kenapa tidak makan? Ayo duduk di sebelah Uncle Lukas, ucap Lucky sambil menyendokkan supnya ke dalam mulut. Ayo duduk di sini, Lukas menggeser bangku di sebelahnya. Oke. Bella langsung mendudukkan dirinya di sebelah Lukas. Bella mengambil mangkuknya dan mulai mengambil makanan, lalu memulai ritual makanannya. Namun beberapa suapan, Lukas menatap Bella dan mendekati wajahnya. Bella terdiam saat itu juga. Wajah Lukas dan Bella sangat dekat, hingga hidung mereka saling bersentuhan. Dilihat dari dekat, membuat semu merah menjalar di pipi putih Bella. Tangan Lukas terangkat pelan menuju bibir Bella. Hal ini membuat Bella langsung menjauhkan wajahnya dari Lukas. Bella langsung menghadap ke arah Lucky yang terkekeh senang melihatnya. Anaknya ini benar-benar tahu, seperti urusan orang dewasa. Ada nasi yang menempel di sudut bibir Anda, ucap Lukas, membuat Bella refleks menyentuh area bibirnya, dan benar ada nasi yang menempel di sana. Hal ini tentu saja membuat Bella malu, namun Lukas tampak acuh dan kembali memakan sup rumput lautnya dengan lahap. Bella menggigit bibirnya dari dalam. Ia telah salah paham pada Lukas. Bella mengira Lukas akan melakukan hal aneh, namun tampaknya Lukas masih menjaga batasnya. Dan di sini dirinya lah yang berpikiran negatif mengenai Lukas. Bella menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran negatif. Lalu dengan sedikit ragu, Bella berucap, "Terima kasih," dengan suara yang pelan yang dapat didengar oleh Lukas. Di sela makannya, Lukas tersenyum tipis sambil melahap makanannya. Beberapa menit kemudian, mereka selesai dengan urusan perut. Bella langsung membersihkan meja dibantu dengan Lukas dan Lucky. Lukas berucap terima kasih telah diberikan makanan yang enak pada Bella. Saat ini mereka sedang berada di ruang tengah. Seharusnya Lukas sudah akan pulang setelah selesai makan. Namun Lucky mendesak agar Lukas menemani dirinya menonton film kartun yang ditayangkan di laptop Bella.
Lukas menerimanya, dan dengan sabar Lukas mengelus rambut laki yang duduk di pangkuannya. Sedangkan Bella tampak sibuk membolak-balik majalah salon di tangannya, dan sesekali melirik Lukas dan laki yang tertawa melihat adegan lucu di dalam film kartun mereka. Hingga tanpa sadar, laki tertidur di pangkuan Lukas. Bella yang melihat itu mencoba mengambil laki dari Lukas, namun terlambat. Lukas terlanjur menggendong laki di dalam pelukannya. "Di mana ruangan laki?" tanya Lukas. Bella tanpa sadar langsung menunjukkan satu pintu yang berada di dekat mereka, yaitu pintu kamarnya. Lukas menatap sekilas pintu lalu kemudian menatap Bella. Bella yang ditatap mengangkat alisnya bingung. Hal ini membuat Lukas gemas dan tersenyum. "Aku tidak mungkin masuk duluan, bukan?" tanya Lukas yang membuat Bella salah tingkah, dan dengan langkah lebar membuka pintu kamarnya untuk membiarkan Lukas masuk. Lukas masuk ke dalam kamar Bella, diikuti Bella di belakangnya. Lukas meletakkan laki di atas ranjang dengan pelan, tak ingin membuat bocah kecilnya terbangun kembali dan menghancurkan mimpinya. Lukas tersenyum melihat wajah damai yang ditunjukkan laki, dan tanpa sadar Lukas mendekatkan wajahnya lalu mencium kening laki. "Good night my baby," ucap Lukas pelan. Bella menggigit bibirnya kuat. Melihat Lukas yang macup kening laki, akhirnya keinginan laki kembali terwujud. Pada malam sebelumnya, laki juga bercerita pada Bella bahwa ia ingin sang Dedi mengecupnya ketika ia tidur. Dan lihat sekarang, tanpa laki sadari, sang Dedi sudah mengecupnya dengan sayang. Bella tersenyum, membayangkan bagaimana wajah laki saat ia tahu mengenai hal itu. Bella yakin laki akan berteriak senang ketika impiannya terkabul lagi. Lukas menatap Bella yang tampak tersenyum tak jelas di depan pintu. Lukas melangkah mendekati Bella dan menyentuh bahu Bella sesaat. Bella tampak kaget dan menatap Lukas. "Oke, iya," tanya Bella tak nyambung. Lukas tersenyum. Mungkin Bella capek sehingga Bella tak fokus. "Terima kasih," ucap Lukas kembali. "Hei, jangan mengucapkan itu terus," ucap Bella dengan wajah merajuknya, membuat Lukas menatap ke arah lain tak ingin salah fokus. "Maaf," ucap Lukas. Bella terdiam. Begitu juga Lukas, mereka berdiri tegak di depan pintu kamar. "Aku akan pulang," ucap Lukas pelan melangkahkan kakinya ke ruang tengah mencari jasnya. "Aku antar?" tanya Bella. "Tidak perlu," ucap Lukas sambil memakai jasnya. Bella mendekati Lukas dan membenarkan jas yang dipakai Lukas. Lukas terdiam menatap Bella sedari dekat yang masih sibuk membenarkan jasnya. Tanpa sadar tangan Lukas terangkat ingin memeluk Bella. Namun Bella menjauh, membuat tangan Lukas kembali ke tempatnya. "Sudah rapih, ayo," ajak Bella berjalan lebih dahulu keluar dari rumah. Lukas langsung menyusul Bella keluar rumah. Di depan rumah, Bella berdiri di samping mobil Lukas sambil tersenyum manis. Lukas menunduk menutup mulutnya melihat senyuman Bella. Di depan sana, Bella menatap Lukas bingung. "Apa yang dilakukannya?" tanya Bella pelan. Melihat Lukas yang masih terdiam, membuat Bella tak sabar. Dengan keras, Bella memanggil Lukas, dan Lukas tampak kaget. Dengan segera langsung mendekati Bella. "Kenapa kau berdiri lama sekali di sana?" tanya Bella. Tidak apa-apa," ucap Lukas gugup. Bella tersenyum dan tanpa sadar mengelus rambut Lukas, membuat Lukas melototkan matanya dan terdiam membeku. Entah mengapa, Bella mengelus rambut Lukas, seakan-akan tangannya bergerak sendiri. Melihat Lukas yang terdiam, membuat Bella tersadar dan langsung menarik tangannya. Bella berdaham. "Ah, maaf, rambutmu berantakan, jadi aku..." "Terima kasih," potong Lukas langsung dan membungkuk. Setelah itu, Lukas masuk ke dalam mobil. Kaca mobil dibuka. Lukas tak berani menatap Bella. Ia mengelus tengkuk lehernya gugup.
Bella juga tampak menggigit bibirnya gugup tak berani menatap Lukas. "Aku pulang," ucap Lukas pelan, namun masih tak berani menatap Bella dan memilih menatap ke arah depan. "Ya, hati-hati di jalan," ucap Bella sedikit gugup. Mesin mobil dihidupkan. Kaca jendela ditutup dengan perlahan. Mobil Lukas dengan perlahan berjalan pergi meninggalkan rumah Bella. Bella menutup wajahnya yang ia yakini pasti bersemu merah saat ini. Namun, sebuah mobil kembali masuk ke dalam pekarangan rumah Bella. Bella mengenal mobil itu. Sosok dari dalam mobil keluar. Di depan sana, Sin tersenyum kepada Bella. Bella menghampiri Sin dan langsung memeluknya yang dibalas pelukan sayang dari Sin. "Hei, siapa yang mengantarmu tadi?" "Aku sudah singgah ke salon dan mereka bilang kau sudah pulang," ucap Sin mengelus rambut Bella. "Ah, maafkan aku yang tidak mengabarimu. Dan yang mengantar tadi dia temanku," ucap Bella menyesal menatap Sin. Sin tersenyum. "Apa dia laki-laki?" ucap Sin mengelus pipi Bella. Ya," Bella mengangguk. "Hei, jangan terlalu dekat dengan laki-laki lain," ucap Sin sambil mencium kening Bella. Bella menutup matanya, merasakan sentuhan bibir Sin di keningnya. "Kau cemburu?" tanya Bella kembali. Sin tersenyum sambil mengelus area mata Bella, membuat Bella membuka matanya. "Tentu, kau kan sudah menjadi tunanganku, dan sebentar lagi kita akan menikah," ucap Sin membuat Bella tersentak pelan. Bella menggigit bibirnya. Sin tampak bahagia ketika menyebutkan pernikahan mereka. Namun entah mengapa perasaan Bella seakan berontak, tapi dia tidak tahu alasannya mengapa. Dengan sedikit enggan, Bella mengangguk. "Ya, kita akan menikah," ucap Bella tersenyum, membuat Sin semakin memeluk erat Bella. Mereka berpelukan cukup lama di teras rumah hingga suara perut Sin terdengar. Hal itu membuat Bella terkekeh. "Aku belum makan," adu Sin sambil mengerutkan wajahnya. Bella tertawa lebar dan mengelus pipi Sin sayang. "Ayo masuk, aku sudah memasak," ucap Bella sambil menarik tangan Sin untuk memasuki rumah. Sin tertawa lebar dan memeluk Bella dari samping. "Ah, aku tak sabar mencoba masakan calon istriku," ucap Sin sambil melangkahkan kakinya bersama Bella memasuki rumah. Sementara itu di dalam mobil, Lukas terus tersenyum tak jelas mengingat kebersamaannya bersama Bella dan laki tadi. Padahal baru 1 hari ia di Inggris, namun sudah menemukan kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun Lukas berharap kebahagiaannya kali ini berlangsung lebih lama lagi. Bersambung.